Assalamualaikum pemirsa. Hari kedua Idul Fitri, saya mengunjungi adik saya ke tempat peristirahatannya. Adik saya meninggal 6 tahun yang lalu, dan ada sedikit cerita yang saya simpan untuk saya bagikan ke pemirsa. Bukan cerita yang boleh ditiru atau kisah inspiratif, hanya sebagai cerita untuk bahan untuk ngobrol kepada anak cucu. Cerita ini saya simpan dalam hati selama 6 tahun dan tidak pernah saya ceritakan kepada orang lain. Adik saya ketika kecilnya mengidolakan Superman. Menurutnya Superman itu adalah seorang tokoh superhero, baik, tampan, perkasa, dan selalu menolong orang lain. Tugas Superman adalah menumpas penjahat dan menolong orang lain. Dia sangat kuat, bisa terbang, dan tidak kalah menariknya dia adalah seorang perempuan. Dia adalah seorang lelaki yang tampan, ganteng, idola para perempuan lah. Jadi adik saya ini sejak kecil memang sangat suka sama Superman. Nah, kalau ada Superman, komiknya dia baca, kalau ada filmnya dia tonton. Sampai adik saya dewasa, menikah dan punya anak, dia bercerita bahwa Superman lah idola dia. Pada suatu hari ketika adik saya ulang tahun, ya mungkin ulang tahun yang ke-40 atau yang keberapa lah, anak-anaknya udah tahu kalau dia itu mengidolakan Superman. Kemudian anaknya berkata, "Mama mau dibelikan ulang tahun apa?" Dibeliin mainan Superman aja ya, kata anak-anaknya. Tuh adekku tersipu-sipu malu, mau dibilang mau, takut malu sama anak-anak gitu. Tapi mau dibilang tidak mau, dia memang pengen gitu, memang dia mengidolakan Superman. Akhirnya hadiah ulang tahunnya waktu itu adalah mainan Superman atau boneka kecil Superman. Begitu kisahnya pemirsa, sampai akhirnya main di kota kita film Superman vs Batman atau Batman vs Superman, dimana di dalam cerita itu berkolaborasi Batman dengan Superman menghadapi penjahat. Adikku ini nonton sama anak-anaknya, dan tentu itu adalah film yang dia tunggu-tunggu dan dia idolakan. Akhirnya nontonlah mereka film Batman vs Superman, yang ceritanya adalah Batman dengan Superman ini berselisih paham, kemudian berkelahi, berduel. Tapi setelah itu mereka baikan, dan kemudian mereka melawan sebuah monster dari negeri Krypton
yaitu Monster Doomsday. Celakanya pemirsa, dalam film itu Superman kan mati, dan itu membuat adikku shock. Dia shock dan seperti menyesal menontonnya. Dia nggak nyangka idolanya akan mati dalam film itu. Kesal sekali dia gitu. Nah, kemudian saya keterangin kalau dalam komiknya beberapa tahun waktu sebelum film itu dirilis, memang Superman udah mati di komiknya gitu. Nah, kemudian dimatikan lagi di filmnya, tapi tetap saja adikku kecewa. Idola yang dia idola-idolakan meninggal di film. Kesal dia sama pembuat filmnya gitu. Kan enggak ada tokoh utamanya biasanya meninggal gitu. Lah itu ceritanya pemirsa. Ya qadarullah, beberapa bulan setelah itu adik saya sakit. Cuman 1 hari sakit, 1 malam dirawat, adik saya meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Sebenarnya nggak ada hubungan meninggalnya adik saya dengan Superman yang meninggal pula di film. Gak ada hubungan karena jaraknya hampir 1 tahun, 6 bulan sampai 1 tahun gitulah jaraknya. Namun setelah adik saya meninggal, beberapa bulan berikutnya muncullah lanjutan dari Batman vs Superman, yaitu Justice League. Nah, di Justice League ini ternyata Superman dihidupkan lagi oleh pembuat filmnya DC. DC menghidupkan lagi Superman. Kemudian Superman melawan monster dari dunia lain bersama Batman, bersama Wonder Woman, Aquaman, apa lagi ya, The Flash, satu lagi yang manusia robot itu. Nah, dalam film itu Superman hidup lagi dan saya benar-benar teringat sama adik saya. Jadi nonton itu saya jadi meneteskan air mata ketika Superman dihidupkan lagi. Andaikan adik saya masih hidup, tentu akan saya ajak nonton dan dia akan ceria lagi, gembira lagi bahwa idolanya telah dihidupkan kembali sama DC. Saya sangat terkesan dengan film itu. Waktu itu memang bagus filmnya, dan lebih terkesannya saya lagi, andaikan adik saya tahu film Superman dihidupkan lagi, dia pasti akan senang. Nah, beberapa hari setelah nonton itu sekeluarga, saya nonton lagi film itu sendiri. Saya dalam hati nih ya, nggak usah dicontoh ya. Saya nonton itu seolah-olah saya nonton untuk adik saya. Jadi kemarin itu saya nonton dengan keluarga, yaitu saya yang nonton. Nah, kemudian saya nonton sekali lagi supaya seolah-olah adik saya lah ikut nonton. Dia tahu adik saya di alam sana kalau Superman itu hidup lagi. Setelah 2 kali nonton itu pemirsa, rupanya saya nggak bosan juga nontonnya gitu. Nggak bosan saya juga, saya nonton Superman Justice League itu. Akhirnya saya nonton untuk yang ketiga kalinya. Nah, berarti udah 2 kali saya nonton, adik saya sekali. Kemudian setelah itu saya nonton keempat kalinya, seolah-olah saya nonton untuk adik saya lagi untuk kedua kalinya. Nah, lucu nggak pemirsa? Dan ternyata setelah 4 kali nonton film itu, Justice League, yang menampilkan Superman, Wonder Woman, Batman,
Aquaman, The Flash itu. Akhirnya saya nonton untuk yang kelima kalinya di bioskop, pemirsa. Begitulah ceritanya, pemirsa. Saya nonton Justice League 5 kali di bioskop sepanjang hidup saya. Itulah saya nonton yang berkali-kali di bioskop dan film yang sama. Justice League, filmnya Superman. Ya, bukan cerita yang inspiratif, pemirsa, tapi untuk diceritakan ke anak cucu bolehlah. Assalamualaikum, pemirsa. Pantau terus channel ini. Jangan lupa like, share, and subscribe.